Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Smart Kid Channel. Untuk mendukung channel ini, silakan kalian subscribe dan like video ini. Terima kasih untuk yang terus mensupport video ini. Dan yang terakhir, kalian boleh bertanya atau memberikan saran di kolom komentar ya. Kita mulai ya. Di sini saya sudah menampilkan soal numerasi untuk tingkat SD ya. Yang belum tahu tentang simulasi AKM ini, kamu bisa lihat tutorialnya di video saya sebelumnya ya. Jadi saya sudah masuk ke halaman puspendik.kemendikbud ya .go.id, atau kalian yang belum tahu boleh kalian searching di Google dengan kata kunci simulasi AKM ya. Di sini sudah terlihat ada soal numerasi untuk SD ya. Di sini ada gambar lift ya. Dan ada gambar 3 orang ya. Andi 95, Rosa 83 dan Joni 35 ya. Ingat, di AKM ini perlu ketelitian ya. Jadi kadang soalnya itu tidak menjabarkan pertanyaan-pertanyaannya langsung. Jadi kita itu harus melihat gambar dan meneliti apa yang dimaksud dengan pertanyaan atau soal yang diinginkan itu seperti apa ya. Seperti yang soal yang terlihat di layar ya. Di sini ada gambar lift dan 3 orang dengan berat badan berbeda ya. Di lift sudah berisi 5 orang dengan jumlah berat badan 380. Kita harus ingat ya, di lift sudah terisi 5 orang ya. Di luar lift ada Andi, Rosa, dan Joni yang akan masuk ya. Berarti dari sini kita dapat informasi bahwa lift sudah terisi 5 orang ya. 2 orang akan masuk ke dalam lift. Mereka akan bergabung dengan kelima orang yang sudah ada di dalam lift. Nah, ingat, di sini perlu ketelitiannya tuh di mana? Nah, di gambar ya, yang saya lingkari. Lihat, di lift ternyata ada petunjuk. Kapasitas lift itu 550 kg ya, dan penumpangnya paling banyak 8 orang. Dan di situ juga ada keterangan dilarang merokok ya. Apa hubungannya kapasitas lift? Karena ini akan sangat berhubungan dengan pertanyaan yang diajukan ya. 2 orang akan masuk ke dalam lift, mereka bergabung dengan 5 orang yang sudah ada di dalam lift. Jadi ini bukan soal ABC ya, ini soal pilihan ya. Jadi kalau misalkan di sini tuh ada Andi dan Joni yang akan masuk lift, apakah lift ini akan cukup menampung? Sedangkan di pertanyaan sudah jelaskan bahwa lift itu sudah berisi 5 orang ya, dengan berat badan 380 totalnya ya. Terus kita harus teliti, kapasitas lift itu berapa? Kapasitas lift itu ternyata 550 kg ya. Berarti dapat kita simpulkan ya, kapasitas lift 550 ya. Sedangkan sudah terisi 5 orang dengan berat badan 380 ya. Berarti sisanya tinggal berapa lagi ya? Kita kurangi 550 dikurangi 380 ya. Hasilnya kan 170 ya, 170 kg. Nah, sekarang kita harus hafal ya, berarti sisanya hanya 170. Sekarang jika Andi, lihat di sini, Andi dan Joni masuk, apakah bisa Andi dan Joni masuk? Sedangkan kapasitas lift hanya 550 orang ya. 550 kg maaf ya. Kita mulai. Tadi kan sisanya hanya 170 ya. Sedangkan kita lihat Andi itu 95 ya. 95 kg dan Joni itu 35. Nah, kita
gabungkan dulu atau tambahkan dulu yang ini ya. 95 ditambah 35 hasilnya berapa? Baru kita kurangi 170 dikurangi hasil yang ini ya, 95 tambah 35. 95 ditambah 35 hasilnya ya, 5 tambah 5 10. Ambil 1, 9 tambah 1 10, 10 tambah 3 berarti 100 sebentar ya. Andi 95, Joni 35. Kita tambahkan ya, 5 tambah 5 10, 0 ambil 1, 9 tambah 1 10, 10 tambah 3 jadi 130 ya. Jadi totalnya Andi dan Joni itu 130 ya berat badannya. Berarti di sini kita bisa lihat apakah Andi dan Joni bisa masuk. Ingat ya, tadi sisanya itu 170, sedangkan Andi dan Joni itu 130. Berarti Andi dan Joni itu bisa masuk lift karena kapasitasnya masih memadai ya. Berarti kita centang Andi dan Joni ya. Ini ada kolom centang ya, centang. Yang kedua, Andi dan Rosa. Andi dan Rosa. Andi 95, Rosa 83. Jika kita tambahkan 5 ditambah 3 8 ya. 8, 9 ditambah 7 sudah ketahuan ya, 9 tambah 7 udah 170 ya, 170 ditambah ini 8 jadi 178. Ingat tadi kapasitasnya hanya 170, sedangkan Andi dan Rosa itu kalau digabungkan berat badannya 178, sehingga Andi dan Rosa tidak bisa masuk ke dalam lift ya, karena kapasitas lift sudah penuh ya. Berarti Andi dan Rosa tidak perlu kita checklist ya. Yang selanjutnya, jika Rosa dan Joni ya, kita hitung kembali. Jika Rosa dan Joni, Rosa itu 83 ya, sedangkan Joni 35. 8 ya, 8 ditambah 3 11 ya, 118. Oh, berarti kalau Rosa dan Joni masuk masih bisa ya, karena kapasitasnya masih tersedia ya. Jadi ingat, kuncinya itu ada di sini ya. Saya ulangi lagi, kuncinya itu di sini. Ternyata di sini. Jadi kita harus tahu kapasitas lift. Jadi kalau ditanyakan kapasitas lift, jadi begini ya penjelasannya, bahwa lift itu ada kapasitasnya. Jadi kalau lebih dari 150 kg, lift itu tidak bisa jalan ya. Dengan logika seperti itu, berarti kita bagaimana caranya lift bisa jalan dan dengan berat badan orang masing-masing yang ini ya. Sedangkan si lift itu sudah terisi 5 orang. Dan 5 orang itu jumlahnya 380 ya. Jadi caranya adalah 550 dikurangi 380 dulu, baru sisanya berapa, baru kita cek dulu nih jumlah ini dengan ini ya, jumlah berat badan masing-masing. Misalkan Andi dan Joni berapa ya. Selanjutnya, soal selanjutnya ya, ini masih tentang lift, saya skip ya, sama tentang lift ya, masih tentang lift. Jadi di soal AKM ini jadi bukan hanya soal pilihan ganda ya, banyak yang menjodohkan atau mengira-ngira ya. Jadi jika kalian ingin sukses mengikuti AKM ya, atau ingin mencoba-coba, jadi harap teliti dengan soal-soalnya ya. Terus kalau ingin cepat, tips dari saya, baca dulu pertanyaannya ya. Baca dulu pertanyaan seperti yang ini nih ya.
Pasangkan gambar di sebelah kiri ya, di sebelah kiri dengan banyak gelas yang tepat untuk mengisi di sebelah kanan. Jadi ini gambar sebelah kiri, ini kiri ya. Kiri, ini kanan. Nah, caranya seperti itu. Oh, jadi kita tahu ini harus dipasangkan ya. Seperti tadi yang saya bilang bahwa di AKN ini tidak hanya soal pilihan ganda. Jadi soalnya itu beragam ya. Dan salah satunya itu yaitu memasangkan gambar atau lebih kita kenal dengan soal menjodohkan ya. Kita tahu bahwa ini gambar satu, ternyata satu gayung, ada satu gayung ya, satu gayung dan satu gelas. Kita lihat persamaannya di soal bahwa isi satu gayung sama dengan 1, 2, 3, 4 sama dengan 4 gelas ya. Kita baca lebih lengkap ya. Ari mencoba mengisi gayung di rumahnya dengan air. Gayung diisi air sehingga penuh. Setelah itu air dari gayung ia masukkan ke beberapa gelas. Jadi ini soal persamaan ya. Berarti 1 gayung 1G sama dengan 4 gelas ya. Sama dengan 14. Itu persamaannya ya. Ingat, 1 gayung sama dengan sama dengan 4 gelas ya. Jadi jika gambar 1 ini, gambar pertama ya, 1 gayung ditambah 1 gelas sama dengan berapa? Nah, kita bisa hitung ya. Ingat, 1 gayung itu isinya berapa gelas? Ada 4 ya. Sekarang 4 ditambah 1 berarti ada berapa gelas? 5 gelas. Kita cari yang jawabannya 5 gelas, yang gambarnya 5 gelas ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini pasangkan dengan ini ya. Tuh, sehingga terhubung ada garis ya, menjodohkan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana jika 2 gayung? 2 gayung, ingat 1 gayung persamaannya ya, 1 gayung sama dengan 4 gelas. Jika gayungnya ada 2 berarti gelasnya ada berapa? Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8 gelas ya. Ingat persamaannya 1 gayung 4 gelas. Jika gayungnya ada 2 berarti ada berapa gelas? Berarti ada 8. 4 dikali 2. Berarti kita pasangkan ini ya. Ini kita pasangkan dengan yang gambarnya 8 gelas. Kita cari ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Coba yang bawah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Jadi kita juga harus teliti gambar ya. Berarti ini kita sambungkan dengan ini. Nah, seperti ini. Ini jawabannya ya. Kita ke soal berikutnya. Nah, soal ini seperti soal uraian ya. Kalau tadi menjodohkan, ini soal uraian. Seperti biasa, kita baca dulu pertanyaannya ya. Berapa banyak gelas yang diperlukan untuk menampung 3,5 gayung? 3,5. Ingat persamaannya ya. 1 gayung, atau saya misalkan Y aja ya. Y itu gayung ya, yung sama dengan 4G. 4G itu 4 gelas ya. Sama dengan 4G. Jadi kalau 3,5 berarti 3,5 Y sama dengan berapa gelas ya. Tinggal kita kalikan saja, berarti 3,5 3,5 dikali, karena pemisalannya 1Y sama dengan 4G ya, jadi 3,5 kali 4 ya. Atau sebenarnya tidak usah dikali juga gampang, kita bisa hitung secara logika aja ya. 3 dikali 4 sama dengan 12 ya, 12. Kita tulis saja 12. Lalu yang setengah gayung berapa? Ingat, 1 gayung kan ada 4 ya. Berarti kalau setengahnya setengah dari 4 itu kan 2.
tulis 2, berarti 12 ditambah 2 hasilnya 14. Nah, sudah dapat hasilnya, kita tulis di kolom ini. Hasilnya kita ketik 14 ya. Soal selanjutnya. Nah, ini ada gambar beberapa permen ya. Sebelum saya lanjutkan, silahkan jika Anda menyukai video ini dan bermanfaat untuk pendidikan anak-anak atau putra-putri Anda di rumah, silahkan klik like ataupun misalkan memberikan pertanyaan tentang AKM itu apa sih, silahkan di kolom komentar ya. Nah, saya pilih yang ini saja ya. Biasakan membaca pertanyaan dulu. Lihat di sini. Surti mempunyai uang senilai 20.000 yang ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya untuk membeli permen dan membagikannya kepada 6 orang temannya sama banyak. Permen apa yang harus dibeli Surti? Berikan alasanmu ya. Jadi sebenarnya ini alasan kita tuh kenapa. Dan ia tuh ingat di sini ada kata-kata yang uang tersebut ya, ia ingin menggunakan uang tersebut sebanyak-banyaknya ya, sebanyak-banyaknya untuk membeli permen ya. Permennya harganya berapa? Baru kita lihat soal ini ya. Permen yang isinya 3 tusuk itu dihargai Rp2.000, sedangkan isi 5 tusuk itu dihargai Rp3.000 ya. Sedangkan Surti itu punyanya uangnya 20.000. Jadi bisa kita ketik ya. 20.000 itu akan dibagikan kepada 6 temannya sama banyak ya. Jadi alasannya 20.000. Kita tulis ya. Uangnya 20.000. Uangnya sama dengan Rp20.000 ya. Rp20.000. Harganya, harga permen ya. Harga permen yang isi 3 itu kan 2.000 ya. 2.000. Isi 5 itu 3.000. Harga permen isi ini isi 3. Jadi nanti pas ada soal uraian seperti ini, kamu jabarkan aja satu-satu ya. Ini memudahkan kamu untuk menjawab, dan ini memang yang diinginkan ya, diinginkan jawaban, karena di sini ada kata seperti berikan alasanmu ya. Jadi alasannya harus kuat, itu kita jabarkan saja ya. Isi permen ya, harga permen isi 3-nya 2.000, harga permen isi 5-nya 3.000 ya, akan diberikan kepada 6 orang temannya ya. Isinya harus 6 ya. Jadi 20.000 ya sama dengan berapa permen yang bisa dibeli ya. Misalkan ingat ya, kuncinya adalah dia itu ingin membagi ke 6 orang ya. Berarti 6 dikali berapa? Berarti kalau misalkan ya 6 kita kali saja, kita kali 2 ya. 6 kali 2. Boleh kamu berikan tanda kurung ya. 6 di sini berarti 6 orang ya. 6 orang dikali 2 ditambah, misal ya ini ada 6, kasih tanda kurung kembali, 6 dikali 5 ya. Hasilnya berapa? Nah, ini boleh kamu coba-coba juga ya. Kolomnya ini luas ya, jadi kamu bisa menjabarkan satu-satu. Kalau misalkan 6 dikali 2 ya, 6 kali 2 12 ditambah 6 kali 5 30, tidak mungkin ya, udah pasti tidak mungkin. Oh, ini berarti salah. Kan ingat dia uangnya hanya Rp20.000 ya.
berarti dia harus mengkalikan berapa ya? Ingat 20.000, bisa menebak-nebak ya, kalau uang 20.000 yang dibagikan ke 6 orang berarti harus beli yang berapa ya. Misalkan kalau 6 dikali 5 kan sudah 6 dikali 3 ya, 6 kali 3 itu sudah 18.000 ya. Kalau 6 dikali 2 kan hanya 12.000 ya. Berarti 6 kita kali 3 ya, kali 3.000 saja. Harganya kan jadi 18.000 ya, totalnya 18.000. Kan kenapa kita memilih 3.000 bukan yang 2.000 ya? Kalau kita beli harga yang 2.000 untuk 6 orang, 6 kali 2 itu kan 12.000. Sisanya masih banyak ya. Kan 18.000, kita masih punya sisa 2.000. Kalau dibagikan tidak bisa ya, sisanya 2.000 tidak bisa kita bagikan kemana-mana ya, karena ingat harus sama banyak di pertanyaan ya, harus sama banyak dan harus sebanyak-banyaknya gitu. Dan logikanya ini yang paling banyak ya, yang paling banyak. Atau kalau kamu misalkan punya asumsi bahwa saya ingin 6 dikali 2 saja, sisanya kan 6 dikali 2 ya, misalkan kita ganti jadi 6 dikali 2. Ingat ya, ini kan soal logika ya, kamu boleh ganti-ganti. 6 dikali 2 12.000 kan ya, sisanya kan 8.000. 8.000 itu bisa tidak dibagi ke 6? Kan tidak bisa ya, karena harganya itu 2.000 dan 3.000. Jadi yang paling logikanya paling masuk itu adalah masing-masing dibelikan ke 5 tusuk permen yang isinya harganya 3.000. Yang ini ya, harganya 18.000 ya. Jadi setiap orang gitu kita bisa beli, kan penjelasannya. Jadi setiap orang mempunyai permen isi 5 tusuk, masing-masing 1 ya, masing-masing 1 gitu ya. Nah, di soal AKM ini, simulasi AKM ini, kamu bisa mengecek jawaban kamu apa benar atau salah ya di akhir setiap simulasi ya. Misalnya kita sudah nih mengerjakan semuanya, kita skip aja terus ya, terus seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata selesai tes. Nah, di sini ada jawabannya. Ya. Tuh jawaban-jawaban kamu ya. Dan kamu bisa unduh, bisa juga logout ya. Sekian video pembahasan tentang soal-soal AKM di simulasi AKM Puspendik.Kemendikbud ya. Untuk soal selanjutnya silahkan kalian bisa lihat di channel ini juga, karena di channel ini juga saya insya Allah akan membahas juga soal numerasi ya. Sekian dan terima kasih telah menyaksikan video ini. Silahkan berikan komentar, like, komen, dan share. Dan juga jangan lupa subscribe untuk mendukung channel pendidikan ini ya. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.